Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya kok nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Coba semangatnya mana? Yang di wisuda terutama. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mestinya ini semangatku, ngoten nggih. Coba mana semangatmu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri Allahumma tidzatika fi kulli waqti waqin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin muhtaramat para alim, para ulama, para kiai, bisa sepuh bini sepuh desa Padengan Ploso, Kecamatan Pucuk. Yang saya hormati Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades, Bu Kades, Pak Kasun, Bu Kasun, Bunda Paud Desa, Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pucuk. Yang saya hormati Ibu Penilai, Pengawas, Bapak Ibu Wali, Bapak Ibu Guru, Pak Kepala Sekolah, PAUD, Muslimat Al-Hidayah, Desa Padengan Ploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Indonesia. Nggih, Bu. Yang saya hormati wali murid, wali santri, anak-anak yang baru saja diwisuda dari PAUD, TK maupun dari kelompok belajar, undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara wisuda haflah akhirus sanah dan pentas seni di PAUD Al-Hidayah Muslimat Padengan Ploso, Kecamatan Pucuk. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan disalah dengan teladan dan bimbingan serta arahan dan rohiyah beliaulah sehingga kita menjadi umat yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mewakili Bu Yes karena beliau tidak bisa hadir, ada kepentingan dan agenda kegiatan lain. Salamnya beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan selamat sukses kepada anak-anak PAUD yang baru saja diwisuda. Ini adalah merupakan awal bagaimana pendidikan di dalam taman kanak-kanak ataupun di jenjang selanjutnya ini bisa berhasil. Yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa keberhasilan pendidikan itu berawal dan berasal dari konsep pendidikan sejak dini. Konsep Islam kita mengajarkan bahwa pendidikan itu dimulai sejak ada pada kandungan. Betul mboten Bu? Nutrisi apa yang telah diberikan, bagaimana bunda ini bisa mengandung dengan sehat, tidak cukup pada gizi makanannya saja, tetapi
adalah nutrisi bagaimana keimanan tauhid kita tanamkan pada anak sejak di kandungan. Ketika sudah lahir, itulah awal-awal bagaimana ngeramut anak didik kita ini, anak-anak kita terutama pada ibu-ibu dengan baik. Karena apa? Karena dalam Islam sudah tertata dengan bagus. Ada dawuh wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bu, kula ngutip dawuh ten Quran iki wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyati afa. Kita hendaknya takut. Takut apa? Takut kalau kita itu ditinggalkan oleh generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu generasi yang bagaimana? Generasi yang lemah itu generasi yang lemah akan kekuatan iman. Lemah akan kekuatan ilmu. Lemah akan kekuatan mental. Lemah akan kekuatan teknologi. Dan lemah akan kekuatan ekonomi. Jangan sampai. Sehingga dengan adanya PAUD ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa sistem pendidikan kita adalah bagaimana PAUD ini bisa mengantarkan anak-anak kepada jenjang pendidikan yang di atasnya menuju keberhasilan. Karena nasib bangsa itu terletak pada bagaimana pendidikan anak-anak di usia dini ini bisa berkembang dengan baik. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Ini saya ucapkan terima kasih. Saya itu leres katanya Pak Korwil, bahwa guru-guru PAUD kita, guru-guru TK, nyun sewu Pak Korwil, kemarin saya di situ Bondowoso, Banyuwangi, sama Getan sampai Pacitan, keliling dengan menghadapi dilema problem yang ada di PAUD, baik itu PAUD HI maupun Taman Kanak-Kanak ataupun yang lainnya. Hampir semua daerah itu berbondong-bondong berupaya bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui anak usia dini. Kenapa? Nasib bangsa kita itu terletak bagaimana generasi penerus bangsa yang sekarang ini, bobot bibit dan bebetnya ini kita pertahankan dengan apa? Dengan kualitas identitasnya kita tingkatkan. Identitas yang bagaimana? Identitas yang mencerminkan, cerminan dari anak-anak itu bisa beradab. Kadang-kalahnya TK itu Pak nyun sewu, anak PAUD yang masuk PAUD dengan anak-anak yang tidak masuk PAUD itu beda jauh antara bumi karo langit. Leres napa mboten, Mbak? Leres napa mboten? Oke. Anak ketika dimasukkan di PAUD ini, Bu Guru itu sudah banyak yang namanya manajemen kegiatan dan program di dalamnya. Kalau guru-guru kita ini guru-guru yang berkualitas, guru-guru ini adalah guru-guru yang Masya Allah ikhlasnya luar biasa. Sesuai apa yang dikatakan Pak Korwil tadi, gak nyepirani gajine, tapi ramutane ki mulai isuk sampai sore. Nggih napa nggih Bu? Saya ucapkan sungguh luar biasa. Kalau saya ketemu sama guru-guru PAUD itu Masya Allah, tekoh melakune tok niku lho Pak, pun ketinggal. Melakune tok guru PAUD niku pun ketinggal. Dan ndak pernah mengeluh. Apalagi yang namanya mimik wajahnya itu ya Allah, pelayanannya nanggane anak-anak didiknya itu maksimal walaupun gajinya minimalis. Nggih napa nggih Bu? Tapi tetap optimis dalam segala hal. Itu guru-guru PAUD kita. Tepuk tangan untuk guru PAUD. Makanya somben sing mlebu surga dhisik iki guru PAUD. Amin. 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 Insyaallah. Jadi konsep penanaman akhlak, penanaman moral yang utama dan yang pertama, apalagi ketika anak-anak ini dititipkan di pendidikan usia dini seperti di PAUD Al-Hidayah. Saya yakin kompetensi guru-guru PAUD di Al-Hidayah Muslimat ini mempunyai manajemen yang bagus. Buktinya apa?
digawekno terop sak mini gedene. Anak-anake panjenengan dibraini wayu-wayu. Braini ku mau prosoku ya kat subuh. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Nggih, dalu ini wis gak iso turu, jenenge anak. Jenenge arek niku masyaallah. Bu, besok maca apa? Mbok nih nih le. Pun ndeleki apa mawon sing jenenge bagaimana anakku ketok ayu, ketok tampil apik ning panggung. Nggih napa nggih, Bu? Nggih napa nggih? Epot sampai Pak ya lali bareng gak dilayani mergo napa umek ngurusi anake. Nggih napa nggih? Ini membuktikan bagaimana keberhasilan pendidikan itu yang pertama adalah kualitas dari bagaimana guru-guru pendidik ini memiliki kompetensi pendidik yang bagus dan hebat. Di samping itu yang kedua adalah bagaimana orang tua ini bisa mendampingi anak dengan baik. Pendampingan ini kudu selalu, Bu, Pak. Kalau di TK di PAUD Muslimat NU Al-Hidayah ini orang tuanya sangat mendukung ya, Bu. Mendukung ya. Ini satu dusun apa? Ya, satu desa berapa dusun? Dua dusun aja sudah hampir 100 lebih. Dan Pak Kades hadir ini. Bu Kades saya titip nggih. Barangkali ini melangkah awal bagaimana di desa Padengan Ploso ini ada yang namanya PAUD HI. PAUD HI itu adalah PAUD yang menyiapkan anak-anak sebelum usia PAUD alias pra-PAUD. Pra-PAUD itu apa? Pra-PAUD itu anak-anak yang memang basicnya tidak apa istilahnya hanya bermain aja. Seperti kelompok bermain tapi usianya di bawah kelompok bermain. Ini kemarin saya wisuda daerah Mantub di daerah Sumberdadi. Nggih, Sumberdadi itu luar biasa, Pak. Sa ibune sa anune masyaallah kuwata sangat. Bahkan kegiatan di Banyuwangi pun juga begitu, di Probolinggo juga begitu, di Situbondo. Bahkan kemarin saat di Pacitan itu dari perwakilan dari PAUD Amerika, PAUD dari Malaysia, PAUD dari Singapura itu didatangkan, Masya Allah, dari Hongaria, dari Maroko, dari Finlandia itu didatangkan semua ketika saya mengisi materi. Ketika kita training host dengan beliau, meeting dengan beliau peduli pada pendidikan, ternyata apa? Ternyata kuncinya keberhasilan pendidikan itu adalah bagaimana kita ngeramut, kita mendidik anak-anak didik kita itu dengan hati. Bu, Pak, kurikulum pendidikan kita sekarang sudah tidak zamannya santri dijewer murid dijewer guru nih. Tidak zamannya guru ngeplai murite, tapi sekarang adalah merdeka belajar. Bagaimana merdekanya belajar ini gurune yo merdeka, santrine anak didiknya juga merdeka. Merdeka dalam artian apa? Merdeka kesehatannya, merdeka bagaimana prioritas pendidikan kurikulumnya yang baik. Jadi sudah ramah anak. Anak bagaimana dihadapkan dengan pendidikan yang inovatif, yang menciptakan hal-hal yang baru, yang apa? Di daerah Padengan Ploso ini ada potensi apa yang di dalamnya? Guru harus cerdas di dalam itu. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memotivasi pendidikan untuk PAUD terutama di Al-Hidayah nggih Bu. Panjenengan saya tanya Bu Camat sama Bu Kades, gajinya berapa gurunya ini? Masya Allah Bu, minim banget. Dikasih dalam ADD pada apa ini yayasan, ternyata yayasan nggih. Nggih, ini yayasannya YPNU itu apa Bu? Yayasan Bina Bakti. Bina Bakti itu miliknya sinten? Perorangan. Oh, miliknya muslimat. Apalagi ininya miliknya muslimat, miliknya NU. NU itu besar apalagi kalau di Lamongan. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu, bapak ibu guru yang ada di yayasan atau di muslimat atau di Al-Hidayah terutama di Padengan Ploso ini, bahwa memang ini
pendidikan kita sekarang ini adalah konsep harus yang kita utamakan. Yang pertama, kemudian yang kedua, kualitas pendidikan ini bisa berjalan dan terencana dengan baik. Itu panjenengan selalu bagaimana tidak diam diri di dalam. Bagaimana aliran-aliran yang namanya ilmu itu selalu berantai terus menerus. Jadi tidak cukup guru TK itu mengdopro ngurusi muridnya, tidak Bu. Tapi sudah belajar. Bagaimana belajar itu tidak harus di pendidikan secara formal, tetapi informal dan non formal itu pun juga bagus. Yang intinya bagaimana siswa atau anak-anak didik kita di PAUD ini adalah tidak pada pendidikan yang secara basic formalnya saja, tetapi basic secara non formalnya juga kita dampingi, kita bina dengan baik. Sehingga apa, cerminan dari identitas anak ini berkualitas. Kalau identitasnya anak ini berkualitas, maka ketika lulus menjadi seorang anak itu anak yang percaya diri. Buktinya apa? Ketika ada wisuda tadi, Masya Allah, saya perhatikan satu persatu. Anak satu dengan anak yang lainnya itu enggak sama Pak perkembangannya. Dan ini guru telaten. Guru telaten. Apalagi kalau didukung oleh wali murid yang baik. Dan yang ketiga adalah sebagai apa? Motivasi yang bagus, kerjasama, pemangku jabatan, pemangku kepentingan. Pak Kadese oke, Bu Kadese oke, Bu Camatnya oke, Korwil bidang pendidikannya juga oke, pendidiknya oke, pengawasnya oke, yang saling kolaborasi ilmu yang ada di dalamnya, maka pendidikan di Pademangan Ploso ini juga akan bisa berjalan dengan hebat, dengan baik. Itu ya, mungkin hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Sakjane sik ngantuk kula niki, baru datang dari situ Bondo malam, pagi tadi ada kegiatan sebentar, habis ini meluncur ke Laren, setelah Laren saya Rembang, setelah Rembang Paciran. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, dan saya mohon undur diri setelah menyampaikan ini kepada Bapak Ibu atau Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Camat, Bu Kades. Barangkali ini adalah PR-nya panjenengan. Saya titip pendidikan di daerah Pademangan Ploso ini tidak cukup di muslimatnya saja, ada kegiatan di TK yang lain, di PAUD yang lain, ataupun di kegiatan TK. Di sini ada TK PKK apa enggak ya? Ada di TK PKK. Jadi kita sama-sama bagaimana membesarkan pendidikan itu tidak pada satu jenjang TK, satu yayasan saja, tetapi bagaimana panjenengan bisa merangkul semua yang ada di daerah atau di Kecamatan Pucuk, khususnya TK-TK. Dan saya titip di Pademangan Ploso kepada Bu Kades, PAUD HI-nya segera dibentuk. PAUD HI-nya segera dibentuk. Kalau saya yakin anak-anak yang kecil-kecil itu daripada diasuh oleh mbahnya, kadang-kadang ditinggal kerja ibunya, sehingga pendidikan untuk sosial interaksi ini kurang. Kalau Bu Kades mau ngeramu di situ dengan tenaga pendidik dari kader-kadernya PKK atau orang-orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan yang kober dan mau, insya Allah masa dan generasi di Pademangan Ploso ini akan berjalan dengan baik dan hebat. Saya yakin itu, dan kita tunjukkan bahwa setelah di wisuda ini nanti juga tidak cukup dari di sini saja, tetapi di jenjang pendidikan yang berikutnya, yang selanjutnya adalah bisa mantap dan bisa maksimal dengan baik, sehingga kita bisa mengantarkan anak didik kita kepada apa yang dicita-citakan oleh bangsa, terutama daerah kita. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.